2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Di sini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, ya. Saya akan gantikan, kita adalah wanita jemaat Theophilus yang terpilih. Amin. Ya. Itu bukti bahwa kita semua di sini adalah pilihan Allah, ya. Allah katakan di dalam Matius, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kita semua adalah orang-orang istimewa, ya. Orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan, ya. Bahwa kita adalah bangsa atau umat pilihan Allah, ya. Kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita adalah orang Kristen yang melayani Tuhan di atas segala raja, ya. Kita adalah umat yang dikuduskan Allah. Kita adalah pengikut Kristus yang dipisahkan dengan keadaan dunia. Kalau kita dipisahkan, dikatakan kita dipisahkan dengan keadaan dunia, hidup kita adalah harus berbeda dengan keadaan dunia. Karena kita adalah wanita Theophilus yang dipilih oleh Allah sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, banyak ya wanita yang dipilih Allah. Bahkan di dunia pun ya ada banyak wanita yang dipilih, ya. Ibu Kartini ya dipilih sebagai untuk mencetuskan agar wanita itu bisa membaca. Ibu Sartika dari yang terakhir yaitu Masina, seorang pembantu atau buruh pabrik, ya, memperjuangkan haknya, ya. Tetapi di Alkitab pun ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab wanita yang dipakai Tuhan. Ada yang menjadi ratu, ya. Ada Esther jadi ratu, ya. Ada wanita di Alkitab ini menjadi pengusaha, ya, Lydia, ya, pembuat kain ungu, ya, di Kisah Para Rasul. Ada seorang hakim, bahkan perjuang, siapa? Deborah, ya, di Hakim-Hakim. Ada banyak yang dipakai Tuhan, bahkan orang yang lemah, ya, dipakai Tuhan. Ibu dari Tuhan Yesus sendiri, Maria, ya, dipakai Tuhan Allah dengan luar biasa. Jadi Allah mempunyai rencana yang sangat indah bagi setiap kita semua untuk apa? Tujuan mulia. Ya. Kita dipakai sebagai wanita, sebagai penolong untuk tujuan mulia, ya. Kalau kita dipakai Tuhan sebagai wanita yang khusus, wanita yang spesial untuk tujuan mulia, ya, yaitu bahwa tujuan untuk memilih kita untuk karya penebusan Allah, karya keselamatan Allah, yaitu agar kita sebagai umat Allah, sebagai wanita Kristen harus senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita, ya. Kehidupan orang yang dipilih secara khusus harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Harus mempunyai landasan yang tepat
yaitu firman Allah. Ya. Ketika kita sebagai orang Kristen, hidup kita selalu ada hubungan dengan Allah setiap saat. Kita harus mendisiplinkan kehidupan kita, karena kita adalah untuk tujuan Allah yang mulia. Ya, kita memuji Allah dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga itu, kita sebagai untuk tujuan Allah yang mulia, sebagai wanita pilihan Allah yang Allah khususkan di dalam hidup kita, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Apakah sudah membaca kebenaran firman Tuhan? Apa sudah berdoa? Apa sudah melakukannya? Ya, jawab sendiri-sendiri. Ya. Ketika kita dekat dengan Allah, karena hanya kepada hadirat Allah kita merasakan dekat. Ya. Untuk kita tahu bahwa Allah mempunyai tujuan yang mulia di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengenal siapa Kristus itu. Siapa Yesus itu yang sudah mati bagi kita. Karya salibnya yang luar biasa bagi kita. Tanpa kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita nggak tahu siapa Yesus itu. Cuma hanya bisa mendengarkan, ya. Ketika kita keluar, ya hewes bablas, anginnya hilang, gitu. Tetapi kalau kita bisa menangkapnya dengan roh dan kebenaran di dalam hati kita, kita akan teringat, ya, kita akan menyelidiki siapa melalui kebenaran firman Tuhan ini, tahu pribadi daripada Tuhan. Kalau kita anak-anak Allah, jadi kehidupan kita, perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita, semuanya harus seperti Kristus. Sebab itu karena kita mempunyai tujuan yang mulia, ya, tujuan yang baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebab itu lakukannya, merenungkan terus firman Tuhan, menggali setiap firman Tuhan. Ada banyak sekali di HP ini, ya, ada banyak sekali Alkitab versi apapun ada di Alkitab di HP kita. Kita berusaha untuk terus mendisiplinkan diri, untuk kita peka akan suara Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang kedua, tujuan Allah, rencana Allah bagi orang wanita yang dipilihnya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Pekerjaan baik apa yang Tuhan inginkan bagi kita, wanita-wanita Theophilus yang kuat ini, yang dipilih Allah secara khusus. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, wanita pilihan Allah yang sudah disiapkan Allah sendiri sebelum kita mungkin lahir, ya, untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa yang dikatakan, yaitu kita harus memazmurkan Allah. Kita harus menjadi saksi Allah. Kita harus mengabarkan kabar berita kebaikan. Siapa juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Ya.
kita melakukan pekerjaan baik, yaitu melakukan amanat agung Tuhan, yaitu jadikan semua bangsa ini muridku, baptislah mereka dalam namaku, ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 di situ dikatakan, ya. Itu yang menjadi tugas kita semua, bukan tugas orang yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apakah harus menjadi tugas Bapak Gembala dan Ibu Gembala saja? Bukan, Ibu-ibu. Tetapi tugas setiap orang-orang percaya, tugas setiap orang-orang yang mengikuti Kristus itu. Mungkin kita tidak bisa mencari jiwa, ya, tetapi melalui doa kita, melalui sikap kita, perbuatan kita, kita akan menjadi dampak. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memilih kita menjadi orang-orang yang istimewa, umat pilihannya. Betapa bersyukurnya kita mengenal siapa Kristus itu. Siapa yang sudah memberi janji-janji itu kepada kita semua. Bahwa Kristus, bahwa Allah sendiri mempunyai tujuan yang mulia bagi setiap kehidupan kita. Ya. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah di dalam kehidupan kita, ya, hidup kita sebagai wanita Kristen harus setiap firman Tuhan ini harus kita doktrinkan di dalam setiap kehidupan kita. Siapa wanita yang tidak ada masalah persoalan? Pasti setiap manusia itu ada persoalan, mungkin berat, ringan, bahkan cuma sebagai sekedar saja, ya. Tetapi kalau kita terus doktrinkan firman itu di dalam kehidupan, masalah seberat apapun itu, dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita umat pilihan Allah harus kuat menghadapi segalanya, harus menghadapi persoalan apa di dunia ini. Tuhan katakan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tekan hari-hari ini kedagingan kita. Ya, kita sudah dicas selama 10 hari, bukan hanya 10 hari kita kepenuhan Roh Kudus, tetapi selama-lama setiap hari, setiap kehidupan kita harus senantiasa melibatkan Kristus dalam hidup kita. Ya. Kalau kita 10 hari sudah dicas kerohanian kita, kalau HP nggak dicas akan lobet. Ya. Kalau kehidupan orang yang dipilih tampak dicas dengan doa, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, apakah kita mau lobet? Masalah demi masalah yang tidak bisa kita akan menghadapinya. Tetapi ketika kita terus hidup, dikatakan tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah kehidupan kita. Hidup orang yang dipilih Allah secara khusus selalu tinggal di dalam Allah, selalu mengikut sertakan Allah, bahwa Yesus adalah nakoda di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Dikatakan pujian, aku percaya satu-satunya Allah fokus hidup kita di dalam hidup ini. Walaupun itu menjadi ratu, pengusaha, hakim sekalipun, ya, selalu kalau kita perlu kuasa Allah, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita akan melakukan pekerjaan baik. Ya. Tugas kita hari-hari ini menjadi contoh teladan bagi keluarga kita, anak-anak, bapak, ibu saudara sekalian. Ya, mari
kita terus libatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mampu tanpa kuasa Allah. Kita tidak sanggup akan kehidupan ini tanpa roh Allah dalam kehidupan kita. Mari mazmurkan Allah. Mari tinggikan Allah, sanjung Allah. Agungkan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Hanya Dialah segalanya bagi setiap kehidupan kita. Bagi setiap langkah kehidupan setiap orang-orang pilihan Allah. Ya, kita pilihan Allah. Jemaat Theophilus wanitanya itu banyak sekali ya. Ini pilihan Allah. Bisa datang hari ini, malam ini. Itu semua karena ada Roh Kudus, ada suatu kerinduan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita umat-umat pilihan Allah, hidup kita harus sesuai dengan gereja mula-mula. Ketika gereja mula-mula itu penuh kuasa Roh Kudus, dia selalu ya bersekutu dengan Tuhan setiap hari ya, bahkan dengan pengajaran kebenaran firman Allah, memberitakan kebenaran firman Allah, membagikan segala sesuatu kepada orang miskin, kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kita harus kembali lagi kepada gereja mula-mula untuk terus menjadi wanita pilihan Allah yang spesial di mata Allah. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini mari hidup kita terus berlandaskan, berpedoman akan kebenaran firman Tuhan. Kita dipersiapkan Allah untuk tujuan yang mulia, untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, wanita-wanita Ester yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita adalah menjadi wanita pilihan Allah? Ya. Di sini saya rangkum yang Allah terpilih karena adanya hak khusus. Kita mempunyai hak khusus ya di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita mempunyai hak khusus? Karena salib Kristus, karena penebusan Kristus untuk kita. Ya. Kita yang dikatakan dulu gelap, kita akan kembali ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah kita adalah wanita-wanita yang dikhususkan terus mempunyai hubungan yang lebih intim lagi dengan Kristus, mempunyai hubungan yang lebih dahsyat lagi dengan Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pilihan Allah. Tuhan percayakan sebagai ibu rumah tangga, terlebih pelayanan, mari kita mau kerjakan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita melayani bukan melayani manusia secara fisik, tapi jiwa yang Tuhan percayakan. Kalau kita melayani tidak dengan doa, dengan tidak mengandalkan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, yaitu firman Tuhan akan seperti hewes-hewes bablas angin itu ya. Tetapi kita mau hidup kita yang sudah dikhususkan, mempunyai hak khusus di dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk memazmurkan namanya yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Kita terus andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, biarlah firman Tuhan
menjadi rema di dalam setiap kita lepas pribadi. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Mari ibu-ibu kita berdiri ya. Tuhan yang setia, amin, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya, amin. Haleluya Yesus, amin, amin. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatanku Tuhan, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya, haleluya Yesus, percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita undang kuasa Allah. Kalau kita saat ini diingatkan bahwa kita adalah wanita pilihan yang khusus untuk menggenapi setiap firman Allah di dalam kehidupan kita, untuk memazmurkan namanya, untuk melakukan pekerjaan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Di
Hidup kita tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercayakan kepada kita semua. Yesus, Kau hadir di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu dalam melakukan pekerjaan baik yang Kau percayakan dalam setiap kami. Lepas pribadi Tuhan, jamah mengalir Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu wanita-wanita Theophilus, ibu-ibu Esther ini perlu pimpinan-Mu, perlu tuntunan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik, selalu sangat baik. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat remnya saja. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Amin, amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan semakin dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami semakin intim kepadamu Tuhan. Karena kami tidak dapat melangkah sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu melewati segalanya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan, hidup yang selalu menyenangkan Engkau. Kami ingin selalu Tuhan Yesus menyenangkan Engkau, dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami ingin hidup di dalam-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar umat-umat-Mu akan pulang, Engkau akan sertai perjalanan umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berkati apapun yang dikerjakan setiap umat-umat-Mu yang akan dilakukan sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.